saya dari CV Bapak Tarom. Sebelumnya ini saya perkenalkan juga ya riwayat hidup dari pembicara kita yang pertama, yaitu Ustadz Muhtarom, yang akan membawakan materi pemuda berkaca melalui historis Islam. Nah, Bapak Ustadz Muhtarom ini sendiri untuk keterlibatannya saat ini di program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN dari FKIP UNS. Kemudian untuk riwayat pendidikan dari Ustadz Muhtarom sendiri, yang pertama S1 di STIN Purwokerto dengan bidang ilmu pendidikan agama Islam tahun 2000. Kemudian S2 di program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bidang ilmu hukum Islam, konsentrasi studi politik dan pemerintahan Islam, lulusnya tahun 2009. Kemudian program S3-nya Bapak Ustadz Muhtarom yaitu Sekolah Pascasarjana UPI Bandung dengan bidang ilmu pendidikan umum, konsentrasi pendidikan nilai tahun 2016. Nah, kemudian keterlibatan Ustadz Muhtarom ini sendiri yaitu adalah Kepala Prodi S2 PPKN Pascasarjana UNS pada tahun 2016 sampai 2019. Kemudian Dewan Pakar Adipsi Jawa Tengah 2018 sampai 2023. Wakil Ketua AMKI Jawa Tengah 2017 sampai tahun 2022. Kemudian Ketua Komite SMIT Nur Hidayah tahun 2019-2022. Kemudian Tim Binap FKIP UNS tahun 2019-2023. Kemudian Pusat Studi Radikalisme dan Terorisme UNS. Kemudian Pengawas Yayasan Pendidikan Alif Smart Surakarta. Kemudian Koordinator Dosen PAI FKIP UNS. Kemudian anggota AP3KMI Jawa Tengah, kemudian pengurus PAI FKIP UNS, pembina dari SKI FKIP UNS, kemudian pembina dari Rumah Kepemimpinan Regional 9 Solo, dan reviewer 5 jurnal nasional terindeks Sinta. Selamat pagi Bapak Muhtarom. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Ustaz. Ini dari materi dari Ustadz Muhtarom dari operator mungkin ada ini boleh dibantu. Oke, sudah siap Ustadz? Oke, ya oke. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, para peserta assalam ya. Ajang silaturahmi mahasiswa Islam Universitas 11 Maret. Semuanya sehat ya? Ya, dalam kondisi seperti ini memang kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita ya, dengan cara semaksimal mungkin kita melakukan protokol kesehatan karena ini sesuatu yang memang wajib bagi kita untuk melaksanakan. Ya, walaupun ada di kalangan umat Islam yang meremehkan kondisi sekarang ini, dan nyatanya ya COVID-19 adalah sesuatu yang nyata bagi diri kita. Namun kita jangan sampai kemudian sangat takut dengan kondisi sekarang ini, ya. Tetapi hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekuat tenaga kita. Nah, tawakal itu adalah dengan cara kita menjaga
kesehatan kita bersama. Ya. Baik, salawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan kita. Baik, saudara sekalian, saya diminta untuk menyampaikan atau ya kita sharing ya, diskusi bersama terkait dengan peran pemuda ya, saat ini, ya, bagaimana kita membangun eksistensi Islam sebagai sebuah agama yang bukan hanya mengajarkan ritualitas, tetapi Islam adalah agama yang membangun peradaban manusia. Islam yang membangun nilai-nilai luhur di dalam kehidupan manusia. Dan Islam ini yang dalam sejarahnya itu sudah memberikan kontribusi besar ya, di dalam membangun peradaban dunia. Bahkan hampir kurang lebih antara 7 sampai 10 abad ya, Islam memberikan kontribusi terbesar bagi kehidupan manusia. Namun sekarang ini yang kita rasakan di antara kalangan umat Islam sendiri banyak yang tidak mengenal ya, tidak mengenal ajaran Islam atau tidak cinta kepada Islam ya, sehingga jauh dari nilai-nilai Islam yang dalam kehidupannya. Tentu ini sebuah keprihatinan bagi kita bersama karena ketika ya, umat Islam tidak bersama dengan Islam atau tidak menjalankan ajaran Islam, ya banyak ya sisi-sisi kehidupan manusia yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ya nih, ini yang perlu dipahami bersama. Ya. Maka penting memang tema yang diusung oleh JN UGMI pada kesempatan pagi hari ini ya, terkait dengan pemuda dan sejarah peradaban Islam. Ya, pemuda dan sejarah peradaban Islam ini sangat penting. Ya. Agar apa? Agar kita terbebas ya dari sistem ya, nilai. Ya, kalau terbebas 100% sih memang tidak mungkin ya, tetapi minimal kita kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam agar kita kemudian berusaha hidup ya, sebagai Muslim yang memiliki peradaban ya, di atas kaki sendiri begitu. Ya, artinya kemudian kita terbebas dari nilai-nilai lain yang selama ini menjerumuskan kita pada perilaku yang jauh dari ajaran Islam dan juga jauh dari nilai-nilai kita sebagai manusia. Baik, saudara sekalian, saya akan buka slide-nya dulu, sebentar. Oh, ini sudah ada ya slide-nya ya. Nah, kondisi ini bisa kita lihat ya, kita bisa lihat tidak usah jauh-jauh pada masyarakat kita saja di Indonesia ya. Lanjut Mas, slide-nya Mas. Ini bahwa orientasi kehidupan anak-anak muda kita sekarang ini ya, ini sudah sangat jauh ya, sudah sangat jauh di cara pandang dia sebagai seorang Muslim. Ya. Mengapa? Ini diawali karena yang paling utama ini lupa akan sumber spirit dirinya sebagai lupa sumber spirit apa? Al-Quran dan Sunnah. Kan ya peradaban kemerosotan yang sangat luar biasa. Ya, jangankan kita bicara
wong nilai-nilai akhlak, ya ibadah saja banyak di antara umat Islam itu yang tidak menjalankan begitu, ya, tidak menjalankan. Karena apa? Jauh dari sumber spiritnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya di dalam satu buku yang ditulis oleh siapa saya lupa namanya ya, Limada Ta'akhkharal Muslim, ya, mengapa umat Islam ini mengalami kemunduran? Ya, diantaranya karena umat Islam banyak yang kemudian melupakan Al-Quran dan Sunnah. Padahal Quran dan Sunnah ini, ya, termasuk juga Taurat, ya, Taurat itu warisan para ulama kita, ya, ya itu yang kemudian menjadikan banyak di kalangan Muslim itu, ya, tidak memiliki spirit, ya, cara pandang Islam, gitu ya, fikrul Islaminya tidak ada, apalagi sebagai saksiyah al-Islamiyah, ya, memiliki kepribadian yang Islam begitu, ya. Bahkan ya maaf misalnya Al-Qur'an, ya, kemudian seperangkat alat sholat itu hanya dijadikan sebagai mahar setelah ijab kabul selesai, mahar itu hanya dipajang di lemari. Nah, ini Al-Qur'annya dipajang di lemari, bungkusannya masih bagus, sampai dia punya cucu, bungkusannya masih bagus. Dianggapnya Al-Qur'an itu sebagai benda keramat yang tidak boleh disentuh. Nah, ini kan sesuatu yang sangat apa ya? Ya, sangat tidak elok seharusnya kan begitu, ya. Padahal Al-Quran itu harusnya menjadi pegangan umat Islam, ya, hadis dan Taurat itu menjadi pegangan umat Islam supaya apa? Kita mengembalikan peradaban, ya, mengembalikan peradaban sesuai dengan nilai Islam, ya, yaitu melupakan sejarah. Nah, ini coba kita paling berapa sih itu yang membaca sejarah sejarah peradaban Islam, sejarah tentang, ya, tidak hanya peradaban, kita kalau bicara peradaban Islam bukan hanya pada zaman Rasulullah, ya, tidak, ya, tetapi peradaban Islam, ya, kalau menurut Harun Nasution dalam bukunya dibagi menjadi 3 periode, ya, periode pertumbuhan, ya, periode perkembangan dan kemajuan, serta periode kemunduran. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Indonesia adalah merupakan bagian dari sejarah peradaban Islam itu sendiri, ya. Karena di Indonesia, ya, sebelum muncul bangsa dan negara yang bernama Indonesia, banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bahkan berlandaskan pada ajaran Islam, ya. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, bahkan kerajaan Kasunanan Surakarta, kerajaan Cirebon, dan seterusnya, dari peradaban, sejarah peradaban Islam. Tapi ini kemudian kita lupakan. Coba sekarang ini siapa yang kemudian mencari itu semua? Jarang sekali. Kita lebih banyak terlena oleh kebudayaan dan juga peradaban-peradaban dari luar yang itu pada hakikatnya malah melenakan kita dari perhatian kita di pengembangan peradaban, ya. Yang berikutnya kehilangan figur menyejarah begitu. Ya, yang kita jadikan figur para stand up comedy begitu ya. Atau para artis-artis drakor, ya, drama Korea, ya. Artis-artis grup band Korea dan sebagainya, ya. Kalau ada konser, wah, teriak histeris, wah, begitu kan. Nah, ini. Ya, tapi kalau suruh dengerin pengajian 1 menit saja sudah ngantuk begitu. Ya, misalnya, ini kita kehilangan figur penyejarah. Padahal kita punya banyak figur yang luar biasa, ya. Dari ya kita ambil misalnya para nabi dan rasul, ya, Rasulullah Muhammad SAW, kehidupan para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, begitu kan, para generasi salaf, kholaf, gitu. Dan juga para tokoh bangsa kita. Ya. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ya, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ada Syekh As-Surkati, pendiri Al-Irsyad, ya, atau tokoh-tokoh yang lain yang kita tidak bisa menyebut satu persatu, luar biasa. Tapi kita di hari ini kita tidak membaca itu para figur itu, sehingga kita kehilangan figur menyejarah. Nah, ketika kita kehilangan figur yang menyejarah, nah, kita akan kehilangan orientasi, ya. Pengennya hidup, ya, tenang, hidup senang, yang bergawainya sithik tapi
gajinya gede misalnya begitu. Ini yang terjadi. Ya. Kuliah daring sekarang ini misalnya disambi turun, misalnya begitu. Ya, tidak ada kesungguhan begitu. Ya, tidak ada kesungguhan. Ini malapetaka bagi kita. Ya. Padahal ya dari hasil survei ya lembaga-lembaga internasional itu di tahun 2030, di tahun 2050 Indonesia itu diprediksikan menjadi termasuk 5 besar ya negara-negara dunia, masuk pada the big five ya, menjadi 5 besar negara dunia, bahkan ada yang memprediksi 3 besar gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak muda kita sekarang ini yang seperti itu, ya nggak tahu nantinya betul apa enggak prediksinya itu. Tapi kita berharap itu betul gitu ya. Maka ya kita yang nantinya ya Anda semua, kalau saya mungkin di tahun 2030, 2050 sudah almarhum mungkin begitu ya. Atau kalaupun masih hidup sudah sangat tua dan tidak produktif, menjadi para leader ya para pemimpin yang menempati pos-pos dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan, ya, baik lingkup nasional maupun internasional. Ya, maka Anda ini sebagai para calon-calon pemimpin ini harus menyiapkan diri dengan baik. Nah, maka cobalah ya, kita harus belajar sejarah lagi, kita harus membaca lagi figur-figur tokoh-tokoh kita yang menyejarah, yang besar, the big man ya. Juga jangan lupakan ini, kita harus senantiasa dekat ya, bertaamul ya, selalu berinteraksi dengan Quran dan Sunnah, berinteraksi dengan turut ya, warisan peradaban kita ya, baik peradaban Islam secara menyeluruh maupun peradaban Islam yang ada di Indonesia. Ya, monggo lanjut Mas di slide berikutnya, ini slide-nya sangat banyak ya. Semoga waktunya cukup. Dan tolong nanti saya diingatkan waktunya kalau sudah selesai ya. Karena hari ini saya pun ada acara lagi di rapat dan harusnya tadi saya harus sudah masuk bergabung untuk rapat. Tapi sementara saya izin dulu untuk ngisi di UKMI. Ya, akibatnya apa? Ya, akibatnya ini. Ya, yang pertama lemah spirit perjuangan. Ya. Pengennya tadi hidup enak, ya, tapi tidak mau bekerja. Hidup nyaman, tetapi malas-malesan. Ini lemah spirit perjuangan. Ya. Dan sempat tuh beberapa tahun yang lalu pelatihan-pelatihan motivasi itu luar biasa boomingnya. Ya, kalau sekarang mungkin karena masa pandemi seperti ini tidak banyak ya kegiatan pelatihan-pelatihan motivasi. Bahkan ada satu pelatihan motivasi yang luar biasa menurut saya. Jadi cara gila untuk kaya misalnya begitu. Ya, cara gila untuk kaya. Ya. Setelah dipraktekkan nggak kaya-kaya tapi malah jadi gila misalnya begitu. Ini karena menginginkan begitu, ya. Ini hidup penak, ya cepat kaya secara instan, ya. Cepat terkenal secara instan, cepat ingin mendapatkan jabatan secara instan. Ya. Dan ini memang sudah pernah diprediksi ya oleh Mokhtar Lubis, seorang budayawan dan juga jurnalis Indonesia. Di dalam buku yang sangat tipis dia mengatakan ada 10 ciri manusia Indonesia yang negatif dan 10 ciri manusia Indonesia yang positif. Nah, salah satunya yang negatif, ya beliau menyebutkan bahwa orang Indonesia itu senang atau sukanya menerabas. Nah, begitu. Ya, sukanya menerabas. Ya, maksudnya apa? Ya tadi ingin cepat kaya tapi jangan cara instan, ingin cepat dapat jabatan dengan cara yang instan dan seterusnya. Sehingga apa? Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, menghalalkan segala cara. Kenapa? Dengan cara-cara yang instan. Padahal hidup ini tidak instan begitu. Tidak seinstan membuat mie instan. Nah, perlu perjuangan yang keras. Ya, termasuk Anda semua sebagai mahasiswa, ya saya sarankan supaya bekerja keras, belajar dengan keras. Ya, jangan hanya menunggu bahan kuliah dari dosen. Kalau bahan kuliah dari dosen, apalagi bentuknya presentasi, ya PPT, itu ilmunya paling hanya 0,5% dari ilmu yang harusnya Anda dapatkan gitu. Ya, maka harusnya kemudian secara mandiri, otodidak, ya, belajar, membaca dan seterusnya, berdiskusi dan seterusnya. Yang kedua akibatnya ini lemah kecintaan kepada bangsa dan agamanya. Ya, ini lemah kecintaan kepada bangsa dan agamanya.
Ini saya percepat saja. Yang ketiga ini terjebak pada budaya hedon, yang tadi sudah disebutkan. Ya. Inginnya hidup bahagia, tetapi tidak mau berusaha, misalnya begitu. Ya. Baik, lanjut Mas, silakan slide-nya. Nah, ini contohnya ini ya. Saya yakin kalau yang di sini yang ikut acara ini tidak ada nih ketika waktu lulusan konvoy dengan bajunya penuh dengan coretan ya, dan seterusnya ini. Hedonisme misalnya hura-hura ini. Ya, pengen hidup senang, pengen hidup happy, ya itu. Sehingga tiap hari selalu pengennya pesta, ya hura-hura. Ini yang terjadi. Ya. Lanjut Mas. Nah, produk hedonisme ya dan hura-hura contohnya ini gaya hidup pesta dan dugem. Ya. Maka walaupun di masa pandemi ini tempat yang paling ramai ya di nightclub, tempat-tempat dugem. Ya, ini. Kemudian kontes idol dan sejenisnya. Ini. Jadi kalau pengen cepat terkenal, ikutlah kontes-kontes idol, ikutlah kontes-kontes kecantikan, ikutlah kontes-kontes ini itu dan sebagainya. Ya, tapi kalau bisa jauhi ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah seperti olimpiade dan sebagainya. Ini produk hedonisme ya, seperti itu. Ya, coba bayangkan ya ketika ada orang yang juara kontes ini, kontes itu disambut luar biasa. Tetapi ketika ada adik kita, ya ada mahasiswa kita, teman kita yang menang olimpiade, menang ini, itu, dan sebagainya, sambutannya sangat minim. Ini karena kehidupan hedon. Yang dicari hanya kesenangan. Muncul geng motor dan klub-klubnya. Ya kalau komunitas motor yang sifatnya positif, tapi kalau kemudian geng motor yang sifatnya destruktif, sebaiknya dihindari. Kemudian ini PlayStation dan game online. Ya. Ini karena produk hedon, ya kecanduan narkoba, gila bola yang luar biasa. Ya suka main bola, suka nonton bola, hal yang lumrah. Tapi kalau sudah gila bola itu tidak lumrah. Nah, gitu. Berikutnya, silakan Mas. Nah, yang berikutnya ini ya, terlena dengan nafsu syahwat yang bergelora. Nah, ini. Ya, beberapa waktu yang lalu, tidak lama, baru mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu, ya, di sebuah daerah, ya banyak anak-anak putri SMA yang hamil di luar nikah karena pacaran itu, ya karena pacaran. Ya saya kemudian berani mengklaim bahwa anak-anak muda kita ya menganggap bahwa pacaran itu ya sama dengan melakukan hubungan seks. Ya, ini didasarkan pada data yang saya dapatkan. Lanjut Mas. Monggo, lanjut. Nah, ini hasil survei ya. Ini hasil survei Komnas Anak di 12 provinsi dengan responden sekurang lebih 4.500 remaja. Ini tahun 2010. Nggak tahu kalau sekarang, ya semoga menurun, ya tidak naik, ya tidak menanjak. Nah, ini ya dari 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. 93,7% pernah berciuman hingga bercumbu. 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan lagi, ini yang tadi saya katakan. Ya. Dan 21,2%-nya ya anak-anak remaja SMA pernah aborsi. Nah, kalau perilakunya begini ya sudah. Jangankan mengenal Islam, ya. Jangankan menjalankan ajaran agama, jangankan bicara tentang peradaban. Mengenal Islam saja sulit begitu. Karena perilakunya sudah begini. Ya, jauh dari nilai-nilai, ya, jauh dari peradaban manusia. Ya. Baik, lanjut, silakan. Nah, agar kita kemudian terbebas ya, menjauh dari perilaku-perilaku hedon yang tadi sudah saya sampaikan, ya para pemuda harusnya melakukan rekonstruksi, ya bukan dekonstruksi tapi rekonstruksi. Caranya bagaimana? Ya, langkah yang pertama, ya, anak-anak muda kita dorong untuk menggali nilai-nilai historis dari Quran dan Sunnah, dari Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu memberikan informasi terkait umat-umat masa lalu, mereka yang berhasil atau mereka yang gagal.
ya. Mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah dan mereka yang mendapatkan azab dari Allah. Maka sebenarnya kalau kita tarik dari sejarah masa lalu itu, ya, hanya satu faktor yang bisa menentukan umat itu berhasil gilang gemilang atau terpuruk. Ya. Satu faktor itu adalah terkait dengan masalah tauhid. Nah, ini. Ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan tauhid. Ya, Namrud, Abraha, Fir'aun, semuanya terpuruk, Qarun terpuruk karena mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat-umat, ya, bangsa-bangsa yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang senantiasa memegang teguh keimanannya. Maka kalau kita ingin melakukan rekonstruksi sejarah kepada anak-anak muda, ya kita bangun dasar utamanya yaitu membangun keimanan. Yang kedua, mempelajari dan meneladani orang-orang besar dan peninggalannya. Atau tadi saya katakan turut. Nah, ini baca buku-buku yang ditinggalkan oleh para ulama kita masa lalu. Ya. Dibaca, gitu, pelajari, dan juga diteladani. Ini akan memotivasi anak-anak muda untuk melakukan atau mencatat sejarahnya pada pada kehidupannya, ya. Dan yang ketiga, ya, selain menggali, mempelajari, yaitu mentransformasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupannya era sekarang ini. Ya, jadi ketika mempelajari Quran, hadis, mempelajari kitab-kitab Taurat dan juga para tokohnya, kemudian coba kita tarik, kita transformasikan nilai-nilai masa lalu, kita tarik ke masa sekarang dan kita kondisikan ke sekarang ini begitu. Bukan kemudian menghidupkan kembali atau menghadirkan kembali kehidupan masa lalu ke dalam kehidupan kita sekarang ini, tidak begitu. Itu nggak mungkin, sulit. Tapi kita kemudian coba formulasikan dari nilai-nilai masa lalu yang baik-baik itu, ya, kemudian kita olah kembali di dalam kehidupan kita sekarang ini, ya, mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan. Oke. Lanjut, Mas. Ini. Nah, bagaimana membangun pemuda dan masa depan Islam? Ya, menurut saya 3 faktor yang perlu diperhatikan. Ya. Pertama, yaitu membangun kembali generasi 554. Nah, ini. Generasi 554 ini maksudnya 5 itu surat Al-Maidah, 54 itu ayat 50 ke 54. Jadi generasi Al-Maidah ayat 54. Ya. Nah, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin hatta yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna lillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu sami'un alim. Itu ayatnya, ya. Nah, ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Maka tadi saya katakan, untuk membangun peradaban pemuda sekarang ini, peradaban Islam yang dilakukan oleh pemuda sekarang ini, ya kita harus membangun fondasinya dulu, ya, keimanannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang kemudian irtidat, ya, murtad ataupun kemudian keluar dari ajaran Islam atau mundur, ya, dari mayartadda minkum an dinihi, ya, dari agamanya, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan menghadirkan, ya, atau menggantinya biqaumin, ya, dengan sebuah kaum, ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan satu statement bahwa kalau kemudian anak-anak muda sekarang ini banyak yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam, kehidupan yang hedon dan seterusnya, maka Allah akan menghinakan mereka, mencampakkan mereka, dan Allah akan menghadirkan satu kelompok anak-anak muda yang mereka cinta, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kenapa? Mereka di keimanan yang baik, keimanan yang kuat, dan mereka berusaha untuk membangun sebuah peradaban manusia yang
yang memiliki nilai luhur yang tinggi. Nah, ciri-cirinya apa? Mereka adalah adillatin 'alal mu'minina. Ini. Mereka saling berkasih sayang antar sesama orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sekarang ini kita ya muslimin Islam antar umat Islam aja sudah saling cakar-cakaran dan macam-macam. Ini ya tidak mungkin Allah mencintai seperti itu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara yang sendiri saja cakar-cakaran begitu. Allah akan memunculkan itu, ya, memunculkan satu kaum yang azillatin 'alal mu'minin. Mereka saling berkasih sayang antar sama mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka kemudian tegas kepada orang-orang kafir. Maksudnya mempunyai sikap begitu. Ya, mempunyai sikap untuk tidak mengikuti tradisi, budaya, milah orang-orang kafir yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Bukan kemudian membenci, bukan kemudian memusuhi, bukan kemudian menjauhi, bukan yang dimaksud dengan aizzatin 'alal kafirin itu, ya. Tetapi berusaha untuk membangun prinsip-prinsip, ya, pada prinsip ajaran Islam, ya, yang itu berbeda dengan prinsip-prinsip orang-orang kafir, ya, sehingga harus tegas gitu, ya, punya prinsip. Nah, ini, ya. Tetapi dalam pergaulan ya kita tetap harus kemudian memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ya dikatakan orang kafir lah begitu, ya. Kemudian yujahiduna fi sabilillahi, ya, kemudian mereka berjuang, ya, bekerja secara sungguh-sungguh, berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah. Ya. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan, setiap program kerja yang dibuat, setiap apapun yang dilakukan itu dalam rangka untuk li'ilali kalimatillah. Nah, untuk meninggikan kalimat Allah. Entah dia profesinya sebagai apapun. Ya. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Generasi ini adalah mereka yang tidak pernah takut atas bulian orang-orang yang membuli, atas cercaan orang-orang yang suka mencerca, atas orang-orang yang atas hinaan dari orang-orang yang suka menghina. Wala yakhafuna laumata laim. Kenapa? Dia punya prinsip. Ini. Ya, walaupun mungkin kemarin ada gonjang-ganjing lagi, ini nggak tahu ini menteri sekarang kok sukanya bikin masyarakat jadi resah, ya. Ketika Menteri Agama mengatakan harus hati-hati ketika di masjid ada anak-anak muda yang good looking gitu, ya. Nah, ini di sini kelihatannya good looking semua ini. Yang hafal Quran gitu, ya. Ngawur tenan gitu, ya. Nah, ini. Tetapi ini kemudian sudah dikonter oleh Ketua BNPT sendiri, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu Pak Boy Rafli Amar. Beliau mengatakan bahwa teroris itu bukan pada simbol wajah, ya, bukan pada simbol tampilan pakaian dan sebagainya, bukan itu, tapi pada pola pikir. Nah, itu. Pada pola pikirnya, ya. Sehingga memang ya itu rodo ngawur begitu, ya, bukan rodo ngawur, yang ngawur benar begitu, ya. Nah, ini. Jadi dianggap itu punya potensi jadi teroris macam-macam. Padahal ya di dalam Undang-Undang nomor 5 atau kalau nggak salah ya 5 atau 18 saya lupa tahun 2018 ya, nomor 5 kalau nggak salah ya tahun 2018. Jadi yang dimaksud dengan radikal itu adalah radikal terorisme. Ya, artinya radikal yang mengarah pada kekerasan, ya, yang mengarah pada ingin mengubah ideologi negara dan sebagainya. Tetapi kalau kita kemudian menjalankan ajaran agama dengan benar, ya, sesuai dengan prinsipnya, yaitu bukan dikatakan radikal dalam arti yang negatif gitu, ya. Nah, ini jadi wala yakhafuna laumata laim, ya, tidak akan pernah takut terhadap cercaan orang-orang yang suka mencerca. Kita tetap istiqomah, kita tetap sabar menjalankan tetap beraktivitas, ya, tidak mudah putus asa dan tidak mudah kendor, ya. Nah, ini. Wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah merupakan karunia anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang diinginkan. Jadi dengan adanya generasi yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada generasi itu bukan semata-mata karena
perilaku dan usaha perbuatan generasi itu, manusia itu, tetapi itu merupakan anugerah yang Allah berikan. Artinya apa? Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan semoga kita termasuk golongan itu yang dipilih oleh Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, wallahu ya wasi'un alim. Ya, dan sesungguhnya Allah Maha luas dari apalagi Maha mengetahui. Ya. Ini membangun kembali generasi 554. Ya. Kemudian dengan cara apa? Yaitu dengan cara menempa diri dengan 622. Ya. 622 itu maksudnya surat 62 ayat 2. Ya. 62 itu surat Al-Jum'ah, apa surat Jum'ah kalau nggak salah. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu ayatnya. Jadi kita harus menempa diri supaya apa? Menempa diri dengan cara apa? Ya. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Ya, kita harus senantiasa berinteraksi membaca Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Ya, mempelajari, maksudnya begitu, ya. Membacanya ya dengan baik, menghafalnya, kemudian mengerti isinya dengan mempelajari tafsir dan ilmu Qur'annya dan seterusnya. Bisa mengamalkan. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat. Yang kedua, yuzakkihim, ya, wa yuzhim, yaitu membersihkan jiwa kita dari segala noda dosa, dari segala penyakit-penyakit hati yang akan berdampak pada buruknya moral kita. Ya. Karena generasi pilihan Allah adalah mereka yang memiliki akhlakul karimah. Wa yuzakkihim. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian mempelajari ya Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita harus banyak belajar, gitu. Ya, ya sumber ilmu itu dalam Al-Quran, dalam Sunnah, tetapi kita kemudian harus mampu mengembangkan pada semua bidang-bidang ilmu yang sekarang ini sedang kita pelajari. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, mempelajari. Ya, artinya kita harus banyak belajar. Belajar, dan belajar. Ya, maka di dalam teori peradaban, ya, itu ada satu teori yang menyebutkan namanya minoritas kreatif atau creative minority. Ya. Jadi sebenarnya peradaban itu bisa dibangun semua orang yang ada di sebuah bangsa ataupun di dalam komunitas itu kemudian semuanya bekerja tidak, tetapi bisa melalui komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas yang minority, dan semoga JNU termasuk juga sebuah minoritas yang kreatif begitu, yang selalu bekerja, yang selalu berusaha untuk membangun kreasi, inovasi, sehingga bisa mencerahkan umat. Ya, itu. Maka akan dari kelompok-kelompok kecil itu akan melahirkan satu kebiasaan, tradisi, budaya yang baik, dan akhirnya akan membangun sebuah peradaban. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Padahal mereka sebelumnya termasuk orang-orang yang atau kaum yang dolal, ya, sesat, yang sangat sesat. Jadi ayat ini sedang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, bahwa Allah telah mengutus seorang nabi ya dari kaum yang ummi, ya. Artinya nabi diutus dari kaum ya termasuk dari bangsa yang tidak bisa membaca menulis, ya. Ya, dari tidak bisa membaca menulis inilah kemudian berdampak pada lafi dhalalin mubin, ya. Ya, kesesatan yang sangat sesat. Nah, kesesatan yang sangat sesat ini kemudian bisa dihilangkan oleh Rasulullah melalui 3 proses itu. Ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini kemudian dari bangsa yang sangat sesat itu kemudian menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini ya, bahwa kemudian menjadi sebuah umat yang khairah ummah, ya, menjadi umat yang terbaik yang telah lahir ya, di dalam peradaban manusia, ya. Nah, yang berikutnya ya kita harus punya cita-cita, ya, membangun kembali generasi, menempa diri dengan ini,
kemudian membangun sebuah cita-cita. Ya. Cita-citanya apa? Cita-cita yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Ya. 2201. Nah, ini. Ya, Al-Baqarah 201. Dan ini yang sering kita lantunkan setelah kita sholat ya, sebagai doa. Nah, ini yang disebut dengan doa sapu jagat katanya begitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tetapkanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah dan juga kehidupan akhirat yang hasanah. Wa qina adzabannar. Dan jauhkan dari siksa api neraka. Ini kan kita semuanya inginnya begitu ya. Nah, maka harus melalui ini menempa diri dengan 622 dan membangun kembali generasi 554. Nah, ini. Baik, lanjut Mas, silakan. Masih banyak slide ini. Sampai jam berapa ini Mas? Sampai jam 9.30. Oke, 9.30. Sekarang jam 9.25. Oke, 5 menit lagi ya. Baik, saya percepat. Ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Ya, kita sebagai pemuda, Anda sebagai pemuda, ya saya usia 46, mungkin masih muda ya. Lihat wajahnya masih muda begitu. Ya, tugas pemuda, ya, pemuda Islam, dia menjadi jembatan penghubung antara realita dan idealita. Karena ya hanya anak-anak muda saja yang masih punya idealisme. Kalau orang sudah tua sudah nggak punya idealisme, sudah kehidupannya sudah pikirnya untuk kehidupan akhirat begitu. Ya, tapi pemuda juga harus punya mimpi untuk kehidupan akhirat yang baik sesuai dengan doa yang tadi kita lantunkan itu. Ya, nah ini tugas pemuda menjadi jembatan penghubung antara realita dan idealita. Ya, bagaimana? Nah, monggo silakan dilanjut Mas. Nah, tugas pertama ya menyadari bahwa peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa ini ya harus kita pahami ya bahwa di dalam setiap momen ya setiap momentum sejarah ya peradaban-peradaban dunia termasuk dalam peradaban Islam pasti di situ ada anak-anak muda yang mensejarah, ada anak-anak muda yang mencatatkan tinta emasnya di dalam buku-buku sejarah. Itu anak-anak muda, bukan orang-orang tua begitu. Ya, monggo lanjut Mas. Nah, contohnya ini ya. Jadi hampir seluruh sahabat Nabi yang direkrut oleh Nabi yang mereka menjadi asabiqunal awwalun, ya, asabiqunal awwalin, ya adalah para pemuda. Ya. Ini saya sebut saja misalnya Ali bin Abi Thalib ya, masuk Islam pada usia 8 tahun. Zubair bin Awam 8 tahun, ya Thalhah bin Ubaidillah baru 11 tahun. Al-Arqam bin Abil Arqam 12 tahun, ya. Nah, ini yang paling tua ya hanya Abu Bakar As-Siddiq 37 tahun. 37 tahun ini juga masih relatif muda begitu, ya. Nah, ini di kalangan para pemuda yang direkrut oleh Rasulullah SAW melalui tempaan binaan yang luar biasa. Sehingga mereka menjadi tokoh-tokoh besar ya di dalam sejarah umat Islam. Lanjut. Ya. Nah, yang mereka lakukan apa? Dalam waktu yang tidak terlalu amat lama, ya, mereka mampu melakukan dunia imperium besar, ya, baik Romawi maupun Persia. Ini. Dan mereka juga berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara, ya. Khususnya pada zaman ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Ini perluasan wilayah peradaban Islam ya sampai masuk dan menapak ke daratan Eropa ya. Ini. Hanya dalam waktu 35 tahun ya. Ini. Karena apa? Mereka punya idealisme ya yang dibangun melalui dasar-dasar tauhid dan keimanan. Lanjut. Dan generasi berikutnya ya, di generasi tabi'in ya. Ya. Atau di generasi sahabat ya, setelah sahabat kemudian tabi'in ya. Ya, dan tabi'in atau generasi-generasi berikutnya. Ya, ada Umar bin Abdul Aziz ya, yang dia disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima ya. Ini mereformasi pemerintah dengan waktu yang sangat cepat, hanya 2 tahun. Ya, dan sangat melegenda. Dan mampu memakmurkan bangsanya, rakyatnya dalam waktu hanya 2 tahun. Ya. Kemudian juga ada Muhammad Al-Fatih yang dalam usia muda mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang ada di Turki. Ya. Juga Salahuddin Al-Ayyubi pada usia 23 tahun
ya, dengan keberanian dan keimanannya mampu mengalahkan tentara salib dan merebut tanah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya. Baik, lanjut selanjutnya, silakan. Ya, bahkan di Indonesia pun, ya, anak-anak muda ini yang memberikan warna, ya, berdirinya negara Indonesia. Ya, ada Soekarno, ya, ada Panglima Besar, ya, ada Muhammad Nasir, ya, ada Agus Salim, ya, Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya yang tadi juga para tokoh-tokoh Muslim, ya, yang pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, pendiri Persis, pendiri Al Irsyad, PRT, ya, Al Wasliyah dan macam-macam. Ya, itu mereka pada usia, ya, Kos Cokro Aminoto dan sebagainya, usia muda. Mereka telah mencatatkan namanya di dalam sejarah Indonesia. Ya. Ini yang perlu kita pelajari, yang kita ambil hikmahnya adalah ya karena mereka memiliki kesungguhan, ya, kesungguhan untuk membangun peradaban, bukan seperti anak-anak muda sekarang ini yang lebih banyak hanya hura-hura, pesta pora dan sebagainya. Itu ya tidak mendirikan bangsa, tetapi malah meruntuhkan bangsa dan negara. Lanjut. Nah, tugas yang kedua menyadari bahwa pemuda itu punya potensi yang sangat besar. Yang itu kalau tidak disalurkan dengan baik, ya pasti disalurkan ke arah-arah yang tidak baik. Di antaranya ini, ya, lanjut Mas. Bahwa pemuda itu punya kekuatan, kuatus syabab. Baik kekuatan pola pikir, ya, kekuatan fisik, dan kekuatan yang lain. Itu anak-anak muda. Sehingga mereka ketika belajar pun bisa cepat belajarnya, ya, karena memiliki kekuatan intelektual juga. Ya. Tapi memang harus disertai juga dengan kebijaksanaan, itu yang kadang-kadang belum dimiliki oleh anak-anak muda. Gitu, ya. Baik, lanjut, silakan. Nah, ini ya biasanya anak muda berkontribusi tanpa pamrih, ya. Atau bila tahazub, ya. Biasanya anak-anak muda karena punya idealisme, ya, yang mereka perjuangkan, ya biasanya bukan untuk mencari materi, tetapi idealisme itu yang diperjuangkan. Ya, sehingga ya dalam kontribusinya ya selalu tidak mengharapkan sesuatu imbalan dalam bentuk materi dan sebagainya. Ya. Dan ini satu kekuatan yang luar biasa, ya kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak muda. Ya, lanjut, silakan. Kemudian yang ketiga, ya ini ya pekerja keras, ya anak-anak muda begitu, qaumun amaliyun. Maka tidak wajar kalau ada anak muda yang hanya tidur-tiduran, ya, waktu 24 jam dihabiskan waktunya lebih besar untuk digunakan main game dan sebagainya, misalnya begitu. Ya. Ini qaumun amaliyun. Lanjut, Mas. Nah, ini anak muda juga biasanya cara berpikirnya terbuka, ya, dan siap berdiskusi, ya, syura bila istibdad. Ini anak-anak muda, ya. Cara berpikirnya terbuka, ya, dan mereka lebih suka memutuskan sesuatu dengan cara berdiskusi, ya, mengembangkan keilmuannya dengan cara berdiskusi dan seterusnya. Baik, lanjut Mas. Kemudian tugas yang ketiga, ya, membangun kriteria sebagai pemuda Islam. Ini dalam rangka apa? Untuk membangun frame pada diri kita bahwa seorang pemuda Muslim harusnya begini. Nah, ini jadi membangun kriteria. Kalau tidak, maka akan mengalami kebimbangan. Ya. Lanjut. Nah, ini diantaranya, ya, pemuda itu memiliki kekuatan ruhiyah, ya, filtering. Dan kekuatan ruhiyah inilah pada hakikatnya menjadi spirit utama yang menjadikan pemuda itu punya idealisme, kekuatan, dan sebagainya. Ya, ini kekuatan ruhiyah. Lanjut. Nah, ini kecerdasan pemikiran yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Oke, lanjut. Ini, nah, apalagi sekarang di mana kita hidup di dunia yang tidak bisa hidup sendiri, maka harus mampu membangun networking, ya, membangun jaringan-jaringan kerja sama. Ya. Nah, di dalam dakwah pun, ya, kita tidak bisa one man show, gitu ya, berdakwah sendiri. Kalau berdakwah sendiri akan mudah dia layu, ya, berkembang sebentar kemudian akan layu. Tetapi bangunlah komitmen untuk berjamaah, itu networking itu berjamaah, berorganisasi, ya.
melalui sarana lembaga, organisasi dan seterusnya. Karena dengan adanya organisasi itu akan memasifkan kebaikan dan memudahkan untuk memobilisir kebaikan. Gitu. Berbeda kalau kemudian dia berdakwah secara sendirian. Ya walaupun mungkin ceramah yang dilakukan sendiri misalnya seperti Ustadz Was ya, UHA ya, siapa tuh? Wah gitu ya. Adi Hidayat, Agim ya, atau yang lain-lain, itu kelihatan ceramahnya kan sendirian, tapi pada hakikatnya mereka punya tim, ya, teamwork ya, di dalam melakukan dakwah itu. Ya. Intinya ya harus membangun organisasi yang baik begitu. Ya. Lanjut. Nah, berikutnya visi yang jelas ya, terarah. Maka misalnya UPMI agar bisa membangun kesejahteraan yang baik, ya bangunlah visi yang jelas dan terarah begitu ya. Harus memandang ke depan. Ya, sejarah kita tengok sewaktu-waktu itu sebagai cerminan kita di masa lalu untuk membangun jembatan di masa yang akan datang. Lanjut. Monggo lanjut. Nah, baik, terima kasih. Yang itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Ra'isul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustadz atas materinya. Oke, kemudian kita lanjut agenda berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ringkaskan lebih dahulu ya tadi ya mengenai materi yang pertama yaitu pemuda berkaca melalui historis Islam. Nah, tugas pemuda Islam sendiri yaitu menjadi jembatan penghubung antara realita dengan cara menyadari peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa, menyadari tentang peran-peran para pendahulu-pendahulunya, di mana para pemuda pun dapat melakukan dan membuat historis Islam dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu menyadari potensi yang ada dalam setiap diri pemuda, menyadari bahwa pemuda memiliki kekuatan, memiliki kontribusi tanpa pamrih, dan juga memiliki sebagai pekerja keras yaitu komun amaliyun, dan terbuka dan siap berkontribusi. Kemudian yang ketiga yaitu membangun kriteria pemuda Islam dengan cara kekuatan ruhiyah, kecerdasan pemikiran, dan networking atau jaringan. Dan yang terakhir sebagai visi yang jelas dan terarah. Itu sebagai jembatan penghubung antara realita dan idealita dari pemuda Islam. Ya, silahkan bagi teman-teman jika ingin bertanya kepada Ustadz Arom mengenai materi pemuda dan historis Islam, Anda penanya bisa lewat chat ataupun ini ya untuk open mic kepada penanya. Nggak ada. Bisa ini ya langsung di chat aja saya dari nama sama asal fakultas sama pertanyaan. Nah, ya untuk sesi tanya jawab. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu mungkin saya ada Ustadz ya ingin bertanya ya Ustadz. Untuk ini saya untuk apa ya menimbulkan semangat di mana kan kita tahu lah kayak dahulu para ashabikul awalin pun dilatih oleh dibimbing langsung oleh Rasulullah. Nah, pada pemuda-pemuda saat ini pun mungkin ya karena dampak tadi ya Ustadz kehilangan figur yang benar-benar mungkin merasa benar-benar ketika jamaah pun kehilangan figur atau sosok figur itu sangat penting. Nah, bagaimana yang untuk saat ini ya Ustadz agar para pemuda saat ini ya mungkin para calon-calon ini ya ini banyak dari mahasiswa baru juga biar nantinya juga ketika mungkin berdakwah ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian agar semangatnya untuk menggelorakan dakwah itu terus semangat. Nah, dari Ustadz sendiri tuh bagaimana agar para pemuda di sini khususnya para mahasiswa baru ini agar terus semangat untuk terus berdakwah dan juga belajar mengenai Islam. Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita coba untuk pelajari dan memahami anak-anak sekarang ya, generasi sekarang yang disebut dengan generasi milenial gitu kan ya. Iya. Generasi Z gitu, bahkan ada yang menyebutkan sekarang sudah masuk pada generasi alpha begitu. Ya.
memang kondisinya ya karakteristiknya sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi generasi saya ya. Kalau saya mungkin masuk generasi generasi X mungkin ya. Sebelum generasi X katanya baby boomer kan gitu ya. Ya baby boomer itu maksudnya generasi yang di keluarga itu punya anak banyak. Jadi kalau hanya 2 katanya terlalu sedikit, minimal 6 gitu. Itu generasi baby boomer. Ya. Nah, saya dengan anak saya sudah sangat berbeda ya, karakteristiknya. Ya, anak-anak sekarang misalnya mereka sebagai digital native atau native digital ya, yang mereka sebagai generasi asli di era digital ya, itu memiliki kecenderungan atau karakteristik yang berbeda. Misalnya ya, cara berpikirnya simple, ya, bukan instan ya, tapi simple. Salah satunya ketika misalnya membaca sesuatu, membaca informasi, ya, yang membaca informasi lebih banyak pada informasi-informasi intinya saja, sekilas-sekilas saja, kemudian tidak mau membaca, ya misalnya sampean aja ya Mas Rehan misalnya, membaca ada pesan masuk lewat WhatsApp misalnya, kalau terlalu panjang saya yakin dalam 1 menit sudah dilewati itu, tidak akan diselesaikan bacaannya, ya. Ini atau misalnya menyaksikan sesuatu film atau apalah misalnya atau video pembelajaran, saya misalnya bikin video pembelajaran gitu untuk mahasiswa, anak-anak sekarang saya yakin mereka fokus hanya 5 menit, setelah itu sudah selesai. Makanya kalau bikin video jangan lama-lama gitu ya, apalagi misalnya di UKMI ya bikin video apapun untuk memberikan informasi kegiatan UKMI, jangan terlalu lama. Ya maksimal 5-10 menit saja. Karena anak sekarang begitu, tidak lama, kecuali kalau nonton drakor, nggak tahu itu sampai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya anak sekarang itu multitasking. Ya, multitasking. Dalam satu waktu dia bisa melakukan pekerjaan tidak hanya satu jenis, bisa berbagai macam jenis pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Nah, maka saya berharap UKMI ya, agar bisa menarik kegiatannya untuk mahasiswa yang baru sekarang ini, ya buatlah kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan karakteristik mereka, gitu. Ya, sesuai dengan karakteristik mereka. Kalau kemudian pengurus UKMI sekarang ini membuat program-program hanya menyadur, apalagi hanya fotokopi atau copy paste ya dari program-program sebelumnya, saya yakin akan ditinggalkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Maka di sini pentingnya setiap pengurus itu harus selalu melakukan inovasi dan kreativitas. Itu Mas ya, inovasi dan kreasi. Silakan, nggak masalah ya. Apalagi kalau kalau ingin berkreasi terkait dengan masalah sarana-sarana dakwahnya, itu harus inovasi, itu harus inovasi. Ya, jangan sampai ya, apalagi era sekarang kan disebut dengan era disrupsi inovasi kan begitu. Kalau kita tidak mau berinovasi akan ditinggalkan. Ya, contohnya saja BlackBerry, Nokia ya. Mereka tidak ada yang salah di dalam pengembangan teknologi mereka. Tetapi ketika mereka kemudian tidak membaca ya kondisi sekarang, ya di mana kemudian muncul satu teknologi namanya Android dan sebagainya, mereka tidak mau menggunakan itu. Ada kemudian lahirlah handphone cerdas ya, smartphone itu. Ya orang kemudian beralih ke situ, apalagi anak-anak muda sekarang ini, ya. Ini kalau masih megang Nokia, merek Nokia yang kecil itu, yang harganya 150.000 atau 250.000, itu bukan lagi anak milenial, itu anak kolonial itu. Ya, kalau saya mungkin masih bisa, atau generasi saya mungkin ya masih megang HP kayak gitu. Tapi kalau era anak sekarang nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Ya. Nah, maka coba jangan berhenti untuk berkreasi dan berinovasi. Apalagi tadi dalam sarana-sarana prasarana dakwah, silakan kembangkan, jangan takut salah gitu. Ya, salah paling siji kan begitu, sing bener oke, ora apa-apa gitu. Ya, nakal sithik ora apa-apa gitu. Ya nakal dalam arti positif gitu ya. Iya. Karena dalam dakwah itu kan ada 2 prinsip Mas, ya.
Ada dua prinsip. Ada yang sifatnya sawabit, ada yang sifatnya mutaghayyirat. Nah, yang sawabit ini memang sesuatu yang tidak boleh berubah ya dalam dakwah itu. Misalnya pesan-pesan konten dari nilai-nilai ajaran Islam seperti akidah, akhlak, ibadah, jelas itu tidak mungkin berubah. Ya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Karena zamannya sekarang misalnya tadi zamannya digital, maka keimanan kita tambahkan satu gitu. Rukun iman ada 7. Yang satu beriman kepada teknologi misalnya nggak bisa itu. Ya, walaupun di barat sendiri ya, di Eropa ya, khususnya di Amerika Serikat berkembang itu. Berkembang agama yang percaya kepada Tuhan, namanya Tuhan teknologi. Ya. Jadi teknologi itu segala-galanya. Kebenaran itu hanya pada teknologi. Ada itu ajaran agama begitu. Bahkan banyak artis yang ikut dalam jamaahnya itu. Ya, contohnya Tom Cruise itu agamanya agama ini meyakini teknologi sebagai sebagai Tuhan begitu. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Yang sifatnya mendasar dalam ajaran Islam itu tidak boleh berubah, tidak bisa berubah. Sholat misalnya, sholat 5 waktu, zuhur ya 4 rakaat, ya nggak mungkin bisa disingkat, dipadatkan kecuali kalau pas safar kan begitu. Ya, subuh itu tetap 2 rakaat, tidak bisa diperbanyak apalagi dipersingkat. Nah, gitu. Tetapi kalau sarana-sarana dakwah silakan dikembangkan. Ya, yang unik-unik, yang menarik silakan. Ya misalnya ini, Ukmi coba saja misalnya melakukan survei kira-kira kegiatan apa yang disenangi oleh anak-anak sekarang, menggunakan sarana apa dan sebagainya. Ini sama gitu. Maka kita juga ketika melihat dan mempelajari sejarah masa lalu, bukan kemudian kita harus kembali ke masa lalu, tidak. Kita mengambil spirit-spirit nilai-nilai positif dari sejarah masa lalu untuk kita kembangkan di masa sekarang ini. Yeah. Ya, saya kira gitu Mas Rehan. Baik, terima kasih ya Ustadz. Teman-teman ini khususnya buat yang di lembaga dakwah ya, buat terus berinovasi ya di era disruption ini untuk bisa paling nggak menarik agendanya dan juga dapat memberikan semangat bagi teman-teman yang lain. Oke, mungkin ada satu lagi ya mungkin ya buat ini dari peserta, ada yang mau tanya sebelum kita menuju ke agenda berikutnya. Oh, ini ada Ustadz. Dan Ustadz dari Mbak Yuvita dari Pendidikan Matematika FIT tahun 2020. Nah, ini dari mahasiswa baru. Ingin bertanya, sekarang ini mungkin banyak pemuda ingin istiqomah di jalan Allah, tapi juga ingin tetap keren mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana tipsnya agar bisa tetap istiqomah di pesatnya perkembangan zaman? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk kita bisa istiqomah. Tentu tadi kita harus menjaga iman kita dengan baik. Ya. Jadi makna istiqomah itu apa? Ya, kalau kita ambil beberapa definisi istiqomah dari para sahabat Nabi ya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, itu mengartikan istiqomah itu ya tetap teguh tetap teguh di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita tetap harus menjaga tauhid, itu yang dimaksud dengan istiqomah. Ya, atau istiqomah ada yang mengatakan taat kepada Allah di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini maknanya mungkin hampir sama dengan takwa. Ya. Jadi intinya bahwa istiqomah itu artinya ya kita harus kemudian tetap dalam keimanan kita, itu yang dimaksud dengan istiqomah. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi istiqomah dikaitkan dengan keyakinan dia kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Maksudnya apa? Ya, tetap teguh di dalam keimanannya kepada Allah. Ya, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan turunkan malaikat kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Kemudian membersamai mereka supaya orang-orang yang istiqamah ini tidak merasa takut, tidak merasa khawatir terhadap ujian cobaan hidupnya. Ya. Ini Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Dan berilah kabar gembira ya, dengan surga kepada mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu adalah teguh di dalam keimanannya. Atau dalam hadis Nabi misalnya mengatakan amantu billah tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ya. Jadi istiqomah begitu ya. Sehingga walaupun zaman berubah ya, zaman terus berjalan, zaman terus melaju ya. Kalau kita tetap menjaga iman kita, teguh dalam iman kita, itulah istiqomah. Ya. Walaupun mungkin sekarang ini teknologi begitu luar biasa perkembangannya dan sebagainya, karena iman itu sebagai landasan, maka itu yang harus kita pegang terus. Ya. Jadi orang yang istiqomah, orang yang beriman bukan kemudian hidupnya dalam kemelaratan, dalam keterbelakangan kita. Kita orang beriman bisa hidup dalam semua kondisi zaman begitu. Entah menjadi orang kaya, entah menjadi orang miskin dan seterusnya, iman itu akan menjadi tetap menjadi fondasi kita. Ya, dan itu yang harus kita jaga. Itulah istiqomah gitu. Ya. Saya kira gitu Mas Rehan. Oh ya, masih saya angkat. Oh ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab singkat dari Muhammad Permadi. Bagaimana kita bisa memantapkan iman kita di era pandemi COVID-19 ini, dan di pandemi ini ada tantangan sendiri. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ya. Sebagai penanya terakhir dari Muhammad Permadi. Silakan Ustadz. Baik, untuk memantapkan iman kita di era sekarang, khususnya pandemi ini, ya kita harus banyak husnudzon kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Husnudzon. Ya. Karena apa? Ya karena apapun yang terjadi pada diri kita, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah segala takdir ketentuan yang Allah jadikan atau berikan kepada kita, saya yakin endingnya akan positif kalau kita meresponnya secara positif. Husnudzon. Tapi sebaliknya kalau kita suudzon, maka endingnya pun akan tidak baik. Sehingga yang pertama kita harus tetap husnudzon billah, ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua tentu secara secara kesehatan, ya kita semaksimal mungkin untuk melakukan protokol kesehatan itu, ya. Karena usaha kita untuk menghindari dan menjaga kesehatan itu juga bagian dari keimanan kita kepada Allah. Itu apa? Ikhtiar, begitu. Ya, ikhtiar itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Bukan kemudian pasrah dengan kondisi dan putus asa. Ya. Dan putus asa itu adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dalam kondisi sempit, lapang, dalam kondisi susah, senang, ya, dalam kondisi menderita atau bahagia, nah ini yang agar menjaga iman kita itu ya dengan husnudzon, ya, sehingga apa, tidak mudah sambat, tidak mudah menggerutu, mengutuk ya kondisi ini. Ya, maka orang-orang yang beriman, iman itulah yang akan memotivasi dirinya untuk senantiasa menjaga husnudzon itu dan menjaga dirinya untuk senantiasa ikhtiar, ya, ikhtiar untuk mengobati, ya, kemudian menghilangkan dan sebagainya. Ada usaha-usaha untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya, ya, wabil khusus pada saat kita sekarang ini terjadinya COVID-19. Ya. Ya, Anda sebagai mahasiswa misalnya, walaupun kuliah sekarang ini dibatasi dengan jarak, ya, tetapi kan kita bisa dengan teknologi yang sekarang ini. Ya, alhamdulillah kita hidup di era sekarang. Coba bayangkan kalau Anda semua hidup di masa belum ada internet, ya, belum ada teknologi, belum ada platform untuk belajar, belum ada Zoom dan sebagainya. Coba apa yang bisa kita lakukan? Ya. Maka tadi harus kita syukuri itu. Husnudzon itu kepada Allah diantaranya adalah bersyukur. Ya, kita masih bisa ya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Masih bisa begitu. Bahkan ini kita ambil hikmahnya begitu. Ya, kita ambil hikmahnya. Coba kalau tidak ada COVID, ya kita tidak bisa melakukan hal-hal kayak gini begitu. Ya. Tapi kita juga tidak berdoa untuk selamanya seperti ini, kan tidak gitu ya. Apa ya?
seudon saya begitu ya. Ini bukan seudon kepada Allah. Ada kalangan-kalangan tertentu memang yang ingin mempercepat kondisi era 4.0 ini ya, dengan munculnya COVID-19. Ini pikiran nakal saya begitu. Kan selama ini ya hampir mungkin ada 3 atau 5 tahun kita kan sudah diberikan informasi, diberikan seminar sosialisasi terkait dengan kita memasuki era era 4.0, eranya disrupsi inovasi dan sebagainya. Tapi selama ini kan kita hanya sekedar mendengar gitu ya, sekedar membaca, tapi tidak pernah kemudian mempersiapkan gitu. Sebenarnya untuk bisa masuk ke 4.0 itu apa yang kita lakukan gitu. Apa yang harus kita persiapkan kan gitu. Dengan munculnya pandemi sekarang ini, ya kita sudah memasuki era itu betul-betul sekarang ini nyata begitu. Nyata. Ya, saya sebagai dosen ya, ketika kemarin-kemarin sebelum pandemi ya santai aja loh, ngajar masih di kelas kok. Ngapain bikin kemudian berpikir untuk membuat konten-konten pembelajaran, bikin video ini itu dan macam-macam begitu. Ya, sekarang baru terasa begitu. Saya harus bikin video walaupun masih amatiran begitu ya, dengan mengedit sendiri macam-macam. Usianya tua kayak gini Mas, gitu ya. Sudah mungkin sudah tumuk-tumuk gitu ya, dan macam-macam gitu. Nah ini kita dipaksakan. Nah pikiran akal saya jangan-jangan ada memang kelompok tertentu yang memaksakan supaya segera masuk ke era 4.0 itu gitu. Ya sehingga ya ada sesuatu yang diuntungkan dengan munculnya sekarang ini. Ya contohnya ya ini pemilik Zoom kan sekarang orang terkaya sedunia nih. Ya? Pemilik Zoom ini. Dalam waktu setengah tahun ini hartanya bertambah berkali-kali lipat, bukan 100 kali lipat, mungkin ribuan kali lipat gitu. Ya, sampai ratusan triliun. Ya. Ini. Ya, saya kira gitu, Mas. Oke, baik Ustaz. Ya. Terima kasih ya Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa di lain kesempatan ya, ini dari Husain, mohon maaf juga dari Husain ya, karena ada jam segini ada agenda berikutnya. Jazakallah ya Ustaz atas materinya pada pagi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan juga menambah semangat kita untuk berdakwah di jalan Allah, dan juga teman-teman dari mahasiswa baru pun nanti juga lebih semangat untuk mempersiapkan masa kuliahnya dan juga mempersiapkan lanjutan dari kehidupan, dan juga karena kondisi pandemi seperti ini juga mungkin untuk meningkatkan tadi ya keimanan dan juga ketakwaan. Terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, saya pamit ya. Iya, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas